Rizik yang selalu sebut nama Ahok di persidangan, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 10 Juni 2021, Rizik Syihab yang divonis 6 tahun bui menyebut trio pegiat media sosial yang sudah tak asing lagi, Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan Ade Armando. Artinya siapapun yang menista atau menodai agama apapun harus diproses hukum sesuai amanat Undang-Undang Anti Penodaan Agama yang tertuang dalam Perpres nomor 1 tahun 1965 dan KUHP pasal 156A. Sebagaimana Ahok si penista Al-Quran diproses, maka selain Ahok, seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua gerombolan mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses hukum sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 1945, kata Rizik seperti dilansir dari laman detik.com. Munculnya nama Ahok pertama kali yang dipakai Rizik sebagai dasar pembelaan kepada para pengadil rasanya juga tak mengejutkan. Karena bagi Rizik seolah-olah berlaku apapun kasusnya, kapanpun dirinya diadili, nama Ahok wajib disebut. Alasan utama mungkin ya Rizik yang tahu, entahkah untuk mempengaruhi psikologis jaksa dan hakim, ataukah untuk senantiasa memelihara ketidaksukaan terhadap Ahok yang notabene sudah tuntaskan hukumnya, yang bagi saya sampai kapanpun terasa sangat tidak adil. Silahkan tanyakan pada Rizik saja. Rizik gak takut karma Ahok. Karma Ahok belakangan kian senter terdengar, bahkan mungkin semakin mengkhawatirkan bagi orang-orang yang dahulu terkait erat dengan putusan akhir pengadilan yang mengirim PTP ke Makobrimob. Nama-nama seperti Buniani, almarhum Tengku Zul, A'agim, bahkan Rizik sendiri diyakini oleh banyak orang sedang disergap oleh dampak dari ngerinya ucapan Ahok saat menjalani sidang terakhir, bahwa orang-orang yang menzalimi dirinya satu persatu akan dipermalukan. Doa jelek Rizik buat pendukung Ahok saat Pilkada DKI Jakarta 2017 juga diyakini sedang memantul kembali. Dan mengenai sosok yang pernah kabur ke Arab Saudi usai terjadinya rame-rame kasus chat mesum yang melibatkan Tante Firza itu. Apakah kasus ini akan dibuka lagi diproses di pengadilan ya? Kembali ke Rizik dan Ahok. Entah ada kesalahan Ahok yang mungkin sangat melukai hati Rizik, seolah ada dendam kesumat dalam dirinya terhadap ex-gubernur DKI Jakarta itu. Sampai-sampai Ahok sudah hidup tenang dengan pekerjaan keren sebagai komut Pertamina pun masih saja diungkit kesalahannya, yang lebih terlihat sebagai penafsiran sepihak dan keputusan yang terasa tidak adil. Bagaimana kabar Hakim Dwi Arso sekarang ya? Masih sehat-sehat sajakah beliau? Jika saya mengingat kembali ucapan Ahok dan sikap Rizik sampai hari ini terhadap Ahok, saya jadi membayangkan apa yang bisa saja terjadi pada masa mendatang, seperti dialami oleh Maher dan Tengku Zul yang berangkat duluan ke alam baka. Jika seandainya kelak Rizik lebih dahulu menyusul kedua almarhum tadi, akankah Ahok bersorai? Atau dia justru menunjukkan rasa empati yang mendalam dengan berpikir bahwa masa lalunya terhadap Rizik sudah dikubur dalam-dalam tanpa mau diingat lagi. Ini seandainya saja, namun sejatinya saya ingin melihat Rizik hidup lebih lama untuk menghadapi persidangan demi persidangan yang masih harus diikutinya, termasuk ancaman hukuman yang kudu diterima dan dijalaninya seperti dahulu Ahok pernah merasakannya juga. Nah, kalau dilihat dari sikap yang ditujukan Rizik seperti bisa kita baca di berbagai pemberitaan, termasuk pledoinya yang terbaru, sukar rasanya mengharapkan orang ini menyadari kesalahannya, lalu dengan kesatria berkata, saya akan menerima dan menghadapi segala konsekuensi hukum dari segala tindakan saya. Jika memang pengadilan menyatakan saya bersalah, pendukungnya juga sama saja. Sukar diharapkan mereka akan menerima putusan hakim terhadap junjungan mereka dengan lapang dada. Karena mungkin sosok Rizik lama-lama capek juga mengikuti perjalanan kasus orang yang satu ini. Mbak ya sudah dihukum berat 10 hingga 15 tahun. Terus jangan lagi masuk pemberitaan apapun gitu loh, biar negara ini tenang. Namun, apakah harapan ini hanya angan-angan belaka usai kita dengar hukuman ringan atau 8 bulan yang diterima Rizik dalam kasus kerumunan massa di Megamendung? Begitulah kura-kura. Hahaha, pledoi Rizik kok bawa-bawa tes TWK dan Neo PKI? Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Nasib Rizik mengenai kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor akan segera ditentukan. JPU sebelumnya menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara dengan beberapa alasan yang memberatkan. Sebelum hakim menjatuhkan vonis, Rizik membacakan pledoi atau nota pembelaan agar dirinya bisa diringankan hukumnya atau bahkan bebas. Tapi, isi pledoinya lagi-lagi ngawur dan halusinasi.
karena merembes ke hal yang tidak ada kaitannya, seperti isu komunis dan juga tes TWK. Hahaha, benar-benar kacau nih orang. Dan mungkin sudah stres tak tahu lagi harus berbuat apa, sehingga isu gaduh-gaduh pun diributkan. Rizik menuding perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum, melainkan kasus politik. Lah, memangnya dia sendiri tidak bermain politik? Saat Pilpres 2019 bela siapa? Jualan surga enggak? Saat Pilkada 2017 bela siapa? Ada ancaman jenazah tidak disolatkan enggak? Sering main politik dan sekarang baru merasa jadi korban politik, anggap saja karma instan dibayar tunai saat ini. Awalnya, Rizik menceritakan soal keterlibatannya dalam sejumlah aksi bela Islam yang membuat sejumlah kelompok risau. Rizik menyebut kelompok itu sebagai gerombolan ateis dan komunis. Prinsip juang kami tersebut telah membuat kebakaran ubun-ubun para gerombolan ateis dan komunis yang pasca reformasi 1998 banyak yang menyamar menjadi liberalis dan sekularis sehingga mereka risau, kacau, dan galau serta marah, murka, dan kalap karena selama ini mereka selalu berkampanye secara besar-besaran dengan dana yang tak terbatas mencuci otak rakyat Indonesia dan merusak imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan slogan ayat konstitusi di atas ayat suci, kata Rizik. Dari sini saja sudah jelas apa niat Rizik di negara ini. Sesuai dengan apa yang sering diucapkannya, NKRI bersyariah, teriak khilafah atau minimal jadi negara agama. Padahal dari dulu sampai sekarang, Indonesia tidak pernah menjalani ideologi dan konsep seperti itu. Rizik dan gerombolan munafiknya yang tampil bak pahlawan dan menuduh balik mereka yang ingin menjaga NKRI dari serangan gerombolan mabuk agama yang ugal-ugalan. Mereka ibarat parasit, tapi menuduh orang lain parasit. Mereka harusnya disingkirkan, tapi merasa orang lainlah yang harus disingkirkan. Mereka paling benar dengan membawa agama, serta menjual surga dengan begitu murahnya untuk memperdayai masyarakat yang gampang dihasut. Mereka ini gerombolan perusak dan pengacau negara menuduh yang tidak-tidak, dengan menggunakan agama sebagai tameng. Munafik sekali. Sepanjang 2016 hingga 2017, Rizik mengaku sering menggelar seminar, diskusi, dan tablik akbar dengan membongkar indikasi kebangkitan Neo PKI. Salah satu indikasi itu disebutnya terkait TWK KPK. Adanya tes wawasan kebangsaan atau TWK di KPK yang pertanyaannya beraroma anti agama antara lain, apakah Anda bersedia melepas jilbab demi bangsa dan negara? Jika Anda diminta memilih, Anda pilih Al-Quran atau Pancasila. Lalu, dengan entengnya di berbagai media massa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan sama dengan Litsus di zaman Orde Baru, kata Rizik. Padahal Litsus di zaman Orba untuk memastikan bahwa pegawai negeri tidak terkontaminasi ideologi PKI yang anti Tuhan dan anti agama. Sedang TWK di KPK untuk memastikan ASN siap meninggalkan ajaran agama dengan dalih demi bangsa dan negara. Apakah TWK bentuk balas dendam Neo PKI terhadap umat Islam? Kata Rizik. Ini perlu pembaca pahami bahwa Rizik sebenarnya tak tahu apa-apa soal tes TWK. Dia tahan, paling informasi ini dia dapatkan dari kuasa hukumnya. Tapi malah jadi blunder. Kenapa jadi tes TWK dikaitkan dengan Neo PKI? Ini cocok logi yang sangat ngawur bak sampah. Situ buktikan dulu PKI ada di mana. Selama bertahun-tahun tidak ada satupun anggota PKI yang ditangkap. Teriak PKI bangkit, bisingnya ngalah-ngalahin suara knalpot rusak. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar mereka menangkap anggotanya, menggerebek kantornya, melacak lokasinya. Semua cuma narasi busuk yang disetting. Lumayanlah kalau bisa menjaring orang-orang bodoh yang gampang terhasut. Hakim harus bijak sikapi pledoi kacau balau model begini. Kalau sampai percaya dengan pledoi amatiran seperti ini, berarti kalian sudah paham apa yang terjadi. Bagaimana menurut Anda?